Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Dan insyaallah kita sekarang sudah berada di tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya, malam ke-16 dari bulan Zulqa'dah. Ya. Berarti tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, dan di sana ada sebuah ibadah besar dalam bulan Zulhijjah tersebut, yaitu ada bulan kurban ya, ibadah kurban di sana. Nah, untuk itu penting bagi kita semua di kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama membekali diri ya terkait dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah tersebut, yaitu terkait dengan binatang kurban atau hewan kurban ini. Nah, untuk itu dalam kajian kita yang rutin kita membaca kitab Bulughul Maram. Insya Allah mulai malam hari ini kita akan langsung menuju ke bab tentang binatang kurban ya, tentang binatang kurban. Dan silakan dilihat di bukunya tentang binatang kurban tersebut. Nah, sebagai pengantar kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sini. Ya, bahwasanya yang dinamakan dengan al-dhahi atau itu kan dinamakan juga sebagai hewan kurban ya, hewan yang disembelih nantinya, binatang kurban. Nah, karena ini diambil dari hari rayanya, hari raya Idul Adha, sehingga hewannya juga disebut dengan al-dhahi ya, sebagai binatang yang dikurbankan pada hari itu. Dalilnya juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhan kalian dan sembelihlah. Nah, ini ada di sini dalam taksis ya, dalam pengkhususan bahwasanya dalam sholat dan kurban itu memang hanya untuk Allah semata, tidak boleh kepada yang selainnya. Ini menjadi ya hal yang sangat penting akidah kita ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya dalam ibadah sholat itu hanya untuk Allah, demikian juga menyembelih itu hanya untuk Allah. Karena hakikatnya semua makhluk yang bernyawa, ruhnya itu dari Allah, maka tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Jadi kalau kita menyembelih ya hanya untuk Allah semata. Nah, jadi itu karena pun di dalam hadis ya sangat banyak, nanti insya Allah kita akan baca di dalam kitab Bulughul Maram ini. Diantaranya adalah petunjuk Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW itu kan yudhahi bi kabsyaini ahini akraini. Jadi beliau itu ya berkorban dengan 2 kambing kibas ya, yang bertanduk gitu. Nah, jadi banyak, nanti insya Allah kita akan baca dalil-dalilnya. Baik, secara hukum para ulama ijma bahwasanya itu disyariatkan berkorbannya, bahkan termasuk ibadah yang paling utama dikerjakan pada hari raya kurban atau hari Idul Adha itu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan sampai wajib hukumnya. Nah, tapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya hukumnya itu adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, tidak sampai kepada wajib. Baik. Nah, dan yang paling sempurna kalau kita ingin berkorban, ya tentunya korban kita dengan hewan yang utuh ya, baik yang paling utama ya 1 orang dengan 1 ekor unta utuh. Ya, demikian juga atau kalau tidak 1 ekor sapi utuh atau 1 kambing utuh. Baru kemudian di bawahnya 1 ekor unta untuk 7 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu urutan keutamaan kalau kita mau berkorban. Baik. Nah, langsung ya kita mungkin baca saja ke hadisnya ya. Hadis yang pertama dalam bab ini kita baca an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammiya wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sihafihima wa fil lafdin dzabahahuma biyadihi muttafaqun alaih wa fi lafdin saminaini wa li Abi Awanah fi sahihi saminaini bi musallasati badalasin
Wa fil lafzi li Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berkurban 2 ekor kambing kipas bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu. Dalam suatu lafal, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dalam suatu lafal, 2 ekor kambing gemuk. Menurut riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya, 2 ekor kambing mahal dengan menggunakan huruf ta bukan sin. Dalam suatu lafal riwayat Muslim, beliau membaca bismillahi wallahu akbar. Kandungan hadis 1. Kurban sangat dianjurkan. Sunnah berkurban dengan hewan bertanduk dan putih. Boleh berkurban dengan hewan tak bertanduk sama sekali. 2. Anjuran membaca basmalah dan takbir ketika menyembelih. 3. Penyembelih sunnah melakukan kurban sendiri. 4. Sunnah memilih hewan gemuk dan mahal untuk kurban. Baik. Nah, kita lihat kembali di dalam hadis ini bahwasanya ini diriwayatkan sahabat Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban dengan kambing ya, dengan kambing kibas di sini yang bertanduk ya, tanduk, dan di sana disebutkan sebagai hewan yang kalau samina ini itu gemuk, kalau samina ini itu berharga ya. Dari situ maka tadi di dalam kandungan disebutkan dianjurkan untuk memilih hewan yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabsin akron yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin, ya, fa'utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyatu halummiya al-mudiyah thumma qala ishhadhiha bihajarin fafa'alat thumma akhadaha wa akhadha fa'adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Menurut riwayatnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah menyuruh dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Kemudian bersabda lagi, asahlah dengan batu. Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing itu dibaringkannya, lalu menyembelihnya seraya berdoa dengan menyebut Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarganya dan umatnya. Kemudian beliau berkurban dengannya. Kandungan hadis 1. Sunat membaringkan hewan kurban pada lambung sebelah kiri jika berupa kambing, sapi dan sejenisnya, sebab sikap itu lebih menampakkan sayang binatang. Kedua, sunat berdoa berdoa semoga kurban diterima Allah. Demikian juga amal soleh yang lain. Ketiga, seseorang boleh berkurban untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya dengan 1 kambing. Sunat lebih dari 1 ekor bagi yang mampu. 4. Seorang muslim mukallaf sunat mengganti orang lain dalam perbuatan baik meskipun orang tersebut tidak menyuruh maupun berwasiat. Alhamdulillah. Nah, dari kedua hadis ini bisa kita tadi sudah mengambil faedah-faedah yang disampaikan itu dalam terjemah, dan sekarang kita coba ambil tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Basam ya.
Ya, bahwasanya di situ disebutkan dengan kapsain ya. Di sana ada tadi di hadis yang pertama ada 2 ekor apa domba ya, 2 ekor domba kibas gitu ya, kambing kibas. Nah, eh, dan kemudian kalau amlaha ini itu ya dia memiliki putihnya lebih banyak daripada hitamnya ya, jadi warnanya putih gitu, hitamnya sedikit ya. Kalau akro ini memiliki dua tanduk. Nah, terus di hadis yang kedua tadi disebutkan di sana ada yata'u fi sawadin. Jadi dia berdiri di atas warna yang hitam, jadi kakinya hitam gitu ya. Kemudian ada ya berku fi sawadin, apa deru ya, deru di hitam, jadi perutnya hitam gitu ya. Yang duru fi sawadin, matanya juga hitam. Jadi warnanya putih, ada hitamnya belang-belang seperti itu. Itu yang digunakan oleh Nabi dalam berkorban gitu. Nah, faedah yang disampaikan Syekh Al-Bassam ini diantaranya bahwasannya dari kedua hadis tersebut memang kita paham bahwasanya itu menjadi dalil tentang disyariatkannya tentang kurbannya, sebagaimana itu firman Allah Ta'ala tadi yang kita baca, fasolli lirobika wanhar. Nah, terus dalam berkorban ya, kita dianjurkan atau disukai bagi kita ketika berkorban itu memilih yang gemuk ya, yang gemuk, kemudian warnanya yang paling bagus gitu ya. Ya, kalau bisa dari jenis kambing ya, jantan gitu ya, terus warnanya putih gitu, dan putihnya lebih banyak daripada hitamnya, karena putih kan lebih lebih bersih gitu. Dan yang lebih bagus lagi bertanduk, karena tanduk kan menunjukkan apa, kekuatan, kejantanan gitu. Nah, jadi tanduk itu ya menunjukkan kekuatan, dan itu semakin semakin afdol gitu. Nah, ya kalaupun tidak ada yang seperti itu ya tetap sah gitu, karena itu menunjukkan keutamaan. Baik. Nah, berikutnya bahwasanya warna yang disukai dalam binatang kurban ya seperti tadi disampaikan dalam hadis ya, warnanya putih dominan, kemudian ada belang hitamnya di kaki, di perut ya, kemudian di sekitar matanya gitu ya. Nah, itu kan insya Allah lebih bagus gitu kalau dipandang, ini menarik gitu. Nah, kemudian juga ya kalau bisa ya dipilih yang mahal gitu ya. Kalau sekarang kita menerima kurban itu ada seekor kambing harganya 12 juta gitu. Ada yang 8 juta ya, seekor kambing yang diserahkan ke kita nanti untuk disembelih ya. Ya kan kita sekarang di kita ada pasar hewan gitu. Jadi kalau memang ada yang berminat cari hewan kurban, bisa ke ya. Bisa dibuka di webnya pasar hewan binamasarakat.com, bisa dipilih kambing-kambingnya ya. Jadi seperti itu ya, karena tentunya semakin mahal itu semakin bagus ya, biasanya semakin bagus dan semakin banyak manfaatnya bagi umat Islam. Di dalam hadis kita mendapatkan beliau ketika menyembelih membaca bismillah ya. Di sini dalam menyembelih disebutkan cukup dengan bismillah saja, tidak lengkap ya, tidak bismillahirrahmanirrahim ya, karena kalau ar-Rahman ar-Rahim itu kan sifat kasih sayang, masa kita menyembelih dengan menyebutkan kasih sayang kita kan itu kurang pas, jadi disebutkan di sana dengan bismillah dan tidak dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim gitu, karena di situ ada ya semacam menumpahkan darah gitu ya, menyembelih. Meskipun ya, makanya nanti di dalam hadis yang kedua tadi disebutkan bismillah Allahu akbar ya. Terus di dalam kita berkorban itu juga ada pengagungan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa may ya'lam syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi yang demikian itu termasuk pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah, dan itu termasuk hati yang paling bertakwa. Surat Al-Hajj ayat 32. Nah, berkorban termasuk amal ibadah amal soleh yang paling mulia. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Bunda Aisyah ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu beliau bersabda, ma'amila ibnu abdan, ya tidak ada sebuah amalan yang dilakukan oleh manusia ibnu Adam ya,
pada yauman nahar, pada hari menyembelih, hari berkorban itu suatu amalan ahabu ilallah, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, min, dari apa? Jadi hiraqatid dam, dari menumpahkan darah ya. Fatayibu biha nafsan, maka dengan itu akan membersihkan atau memperbagus jiwa seseorang muslim tersebut. Nah, bahkan para ahli fikih termasuk diantaranya dalam mazhab Imam Ahmad sendiri mengatakan di hari raya kurban itu, ketika kita misalkan punya pilihan amal, kita berkorban misalkan dengan membeli kambing 3 juta misalkan seperti itu. Terus kemudian di saat bersamaan juga ada amal ibadah yang lain, misalkan sedekah dengan nilai yang sama 3 juta. Maka pada hari itu, ya khusus pada hari itu, tentunya ibadah dengan menyembelih kurban itu lebih utama dibandingkan sedekah dengan nilai yang sama pada hari itu, karena kurban itu harinya terbatas ya. Ya ini juga sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di dalam menyembelih kita disyariatkan untuk membaca bismillah ya, sebagaimana firman Allah taala fadzkurusmallahi alaihi shawab. Jadi maka sebutlah nama Allah ya. Dan yang masuk, yang disarankan tetap cukup dengan bismillah aja ya, karena kalau disebutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim kurang pas dalam penyembelihan. Dan kalau sembelihan kita tanpa menyebut nama Allah ya, itu juga tidak sesuai dengan syariat, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wala ta'kulu limimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Janganlah kalian makan terhadap apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk fisik ya, benar-benar fisik ya. Namanya fisik itu ya yang keji, yang tidak baik. Nah, Imam Ghazali bahkan menyebutkan tentang masalah ini sampai mutawatir gitu ya. Nah, demikian juga disyariatkan dalam menyembelih kita selain membaca bismillah, membaca Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Terus berikutnya disukai bagi orang yang berkorban ya, lebih disukai bagi orang yang berkorban itu apa? Untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri kalau memang dia bisa ya, karena banyak di antara kita yang tidak bisa juga, bahkan kadang ada yang maksa-maksa, kasihan hewannya gitu. Jadi pengalaman kita kadang itu ada yang tidak pengalaman, tidak tahu tentang cara menyembelih, akhirnya kasihan, cuma diiris-iris tuh nggak mati-mati gitu. Ya itu ya, makanya biasanya kalau kita tekankan, bisa nggak kita ajari dulu gitu kalau mau nyembelih sendiri gitu, supaya memang penyembelihannya tidak menyiksa hewannya gitu, kasihan ya sampai itu nanti ya. Karena kan dalam menyembelih itu supaya cepat matinya itu kan, disembelih itu kan pas di bawahnya pangkal leher itu, di ujungnya leher di bawah kepala, terus kemudian di sana ada 4 urat yang harus terpotong kan gitu supaya cepat matinya. Jadi 3 urat ya, 2 di samping sama 1 di tengah itu yang harus terpotong gitu. Nah, jadi kalau memang bisa ya lebih baik sendiri gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak pengalaman, bahkan mungkin takut gitu kan, karena juga ada yang berkorban tapi takut lihat darah ya, sehingga ya diwakilkan saja daripada nanti pingsan ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam prakteknya Nabi biasanya menyembelih sendiri, dan pernah juga memerintah sahabat Ali untuk menyembelihkan. Jadi di situ makanya kalau memang bisa ya lebih baik sendiri, tapi kalau memang tidak bisa atau ya ragu-ragu gitu ya dipasrahkan ke panitia. Nah, jadi misalkan kalau misalkan kita tidak menyembelih sendiri, terus kita wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, maka termasuk yang utama juga kita hadir melihat gitu kan, melihat penyembelihan tersebut. Ya, kita menyaksikan hewan kita disembelih, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada putrinya itu Fatimah, Sayyidah Fatimah. Beliau berpesan, uhduri udhiyatiki. Jadi hadiri
penyembelihan kurbanmu. Ya. Yufaru laki bi awwali qatrin min damiha, maka di situ akan menjadi pengampun dosa bagimu sejak pertama kali darah itu tercurahkan. Nah, disitulah kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, nah ini tentunya dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Juga di dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW juga bersabda bahwasanya uhduruha idza dzabhtum. Jadi hadiri kalau kamu akan menyembelih kurban. Ya, fa innahu yughfaru lakum inda awwali qatrin min damiha. Ya, jadi dalam penyembelihan kurban itu akan ada pengampunan dosa, ya. Diampuni dosa bagi kalian sejak pertama kali darah tersebut tercurahkan. Nah, disitulah kemudian ya menjadi masruk ketika kita menghadiri kurban yang kita sembelih. Sekali lagi ini dalam kondisi kondisi normal ya, dalam kondisi normal ya tidak ada wabah pandemi seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ya kita mengikuti protokol yang ada. Jadi kalau misalkan di sana memang dari pihak misalkan kalau mau nyembelih sendiri di tempat masing-masing bagus gitu kan, disembelih sendiri, diolah sendiri, dibagi sendiri kan gitu. Nah, kan tapi ketika misalkan nanti dititipkan ke panitia, ya lihat kondisinya di masing-masing tempat gitu kan. Kalau memang tempatnya di sana terbuka, ya semua bisa hadir, bisa melihat, nggak apa-apa hadir kan gitu. Tapi ketika misalkan di sana harus ada social distancing itu seperti sekarang, yang yang boleh mungkin hanya yang panitianya saja gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin barangkali nanti bisa dikirimi via online-nya, fotonya dan sebagainya, itu sebagai amanah dari panitia. Ya intinya seperti itu. Jadi insya Allah tidak mengurangi dari pahala yang didapatkan. Nah, kemudian di dalam berkorban juga dalam menyembelih itu sangat dianjurkan bagi kita untuk mempertajam alat sembelihannya. Semakin tajam tentunya semakin baik. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi di ayat yang kedua ya, ishawiha bihajar, asah dengan pisau dengan batu terlebih dahulu. Ya kalau kita dengan asahan ya, sekarang ada yang lebih ini bukan batu biasa, batu asahan yang menjadikan pisau itu lebih tajam. Ya karena kalau sekali lagi ketika memang pisaunya tidak tajam, kasihan hewannya. Sudah diongok-ongok tidak sobek sedikit, waduh tambah kasihan, ini tambah menyakiti gitu kan. Nah, tapi kalau tajam mudah, langsung sekali shred gitu, langsung bisa cepat terpotong dan langsung darah langsung bertumbah banyak gitu kan. Sehingga hewan juga tidak tersakiti banyak-banyak dan cepat untuk kemudian wafatnya kan gitu. Karena di dalam menyembelih sendiri, dalam syariat kita memang kita dianjurkan untuk memperbagus bagaimana caranya kita menyembelih kan gitu. Dan disabdakan oleh Nabi SAW, ini juga ada di dalam kitab Arba'in Nawawi ya, beliau bersabda idza tabahtum fa asinul dhibha. Apabila kalian menyembelih, ya maka perbaguslah dalam menyembelih tersebut. Nah, wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengasah ya pisaunya atau ya parangnya itu. Wal yurih dhabi hadhu, dan menyenangkan atau menjadikan nyaman hewan yang akan disembelih itu. Sehingga di sini juga termasuk bentuk kita membuat nyaman hewan sembelihan itu apa? Jangan kemudian ketika menyembelih itu diperlihatkan kepada hewan yang masih hidup. Gitu. Menyembelih yang lainnya ngantri, disembelih di sebelahnya, itu udah stres duluan gitu kan. Ya, stres nantinya hewan kurbannya itu. Nah, sehingga sebaiknya memang ada terpisah tempatnya, atau kalau tidak terpisah, pokoknya yang hewan masih hidup tidak lihat kepada hewan yang sudah disembelih. Dan ini terkadang ya sering tidak kita perhatikan gitu kan, di dalam menyembelih ya tercampur tempatnya gitu. Jadi misalkan ada pemisah, entah itu kain atau terpal,
yang tidak memperlihatkan ketika prosesi penyembelihan itu oleh hewan yang hidup. Kasihan nanti yang hidup ya, meskipun mereka itu binatang juga tetap memiliki perasaan gitu ya. Nah, nah berikutnya yang dianjurkan juga ya, ketika kita menyembelih sapi atau kambing ataupun selainnya ya, atau kerbau itu juga boleh, jenis sapi gitu ya, kambing atau domba ya. Maka kalau menyembelih direbahkan di sebelah kiri, lempeng kirinya. Dan kalau di kita berarti nanti ya di kakinya di sebelah barat kan gitu ya, karena nanti dihadapkan ke kiblat juga, jadi kepalanya di selatan gitu. Jadi seperti itu memposisikan hewan kurbannya. Nah dari situ ini juga mengikuti tadi apa yang disampaikan dalam hadis, bahwasanya itu direbahkan di sebelah kiri, lempeng kirinya, dan dihadapkan ke arah kiblat ya. Yang seperti itu ya tentunya lebih mudah bagi kita dan lebih cepat di dalam memotongnya. Termasuk juga di sini yang perlu diperhatikan dalam meletakkan hewan kurban seperti ini ya, sekali lagi jangan kemudian sampai menyiksa hewan, baik itu sapi maupun kambingnya. Karena yang kita dapati memang ada yang ya, meskipun kadang itu untuk menjatuhkan sapi kan banyak yang mendatangkan tukang jagal gitu ya. Nah di situ ya timnya itu terkadang juga kurang bagus di dalam menangani penyembelihan sapi. Ya walau entah mereka sudah berpengalaman ataukah tim dadakan juga tidak tahu kan kita. Kadang itu ada yang seperti itu, kadang itu ada yang sapinya itu sampai ditarik gitu kan, sampai kakinya diikat kanan kiri dijatuhkan itu. Nah, saya menyaksikan sendiri sampai ada yang ya kemudian ya kasihan sampai dijatuhkannya itu nggak jatuh kemudian sampai dipukul pakai kayu gitu kan, sampai supaya mau jatuh gitu. Nah ini kasihan, bahkan ketika udah jatuh pun membawa ke tempat ini diseret gitu. Wah ini kasihan juga gitu kan, disuaret gitu sampai ada yang nah, ini nggak ada sepanasnya seperti itu. Jadi kalau sekarang kan sudah ada banyak panduan bagaimana caranya ya menjatuhkan sapi secara mudah ya. Ya silahkan dilihat di YouTube, itu banyak ya, di situ juga kita sudah praktekkan bertahun-tahun, sapi pun mudah. Jadi diikat di perut itu kemudian ditarik ke belakang ya akan merebah sendiri sapi itu, kemudian baru diikat kakinya supaya tidak menendang. Nah ini juga perlu diperhatikan juga mungkin bagi para jamaah yang jadi panitia gitu ya, ketika menghadapi sapi hati-hati kalau di belakangnya sapi, karena sapi itu nyerahnya ke belakang kan gitu. Yang nyelentak ya, bahasa Jawanya kan nyelentak. Nah, itu bahaya kalau kena itu ya sudah banyak korbannya gitu kan. Banyak korbannya yang sampai masuk rumah sakit itu banyak kena ini. Yang tahun lalu kan sampai itu ada videonya viral itu kan, sampai tukang jaganya pingsan, giginya rompal 4 gitu kena tendangan sapi yang gitu. Nah, itu perlu hati-hati juga, jangan di belakangnya karena sapi nyerangnya ke belakang selain nyerang ke depan dengan nyeruduk ya. Nah, kalau kambing hati-hati kalau di depannya karena kambing itu nanduk kan gitu. Nah demikian juga ketika menuntun kambing ya, ini juga banyak yang kalau nggak pengalaman juga kasihan, tahu warik sampai kayak tarik tambang gitu ya. Nggak seperti itu, kambing itu juga lebih bisa dikendalikan dengan nurut kalau dipegang, ditali di lehernya kemudian dituntun pelan-pelan sambil dipegang punggungnya, itu bisa lebih nurut daripada ditarik. Kalau ditarik dia melawan, jadi agak susah. Jadi seperti itu supaya hewan-hewan ini lebih mudah dikendalikan. Ya, jadi seperti itu ya dalam menyembelih sapi maupun kambing. Hmm. Hmm. Tapi kalau unta tidak perlu direbahkan. Kalau nyembelih unta itu cukup ditusuk di lehernya gitu, jadi pakai pisau yang kecil tajam, untanya berdiri,
Nah, kemudian ditusukkan. Ya, silakan mungkin bisa dilihat, mungkin dicari di YouTube bagaimana cara nyembelih unta itu. Nah, kalau di kita kan jarang nyembelih unta. Tapi kalau memang ada dari jamaah yang mau kurban unta, di kita ada jual unta. Jadi 1 ekor 50 juta. Jadi kalau mau ya silakan mau berkorban unta. Ya. Jadi nanti bagaimana penyembelihannya ya ada caranya sendiri. Nah, baik, kemudian berikutnya ketika kita menyembelih hewan kurban ya, maka di sana dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan doa. Seperti dalam hati tadi, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Jadi kurban ini adalah darimu karena Allah yang memberikan rezeki kita untuk bisa berkorban, dan kita persembahkan kurban itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya bahwasanya ketika kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala berkorban ya semata-mata itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tidak memiliki daya dan kekuatan di dalam kita mendatangkan hewan untuk bisa dikorbankan tersebut. Adapun walaka, maka itu adalah kita persembahkan sebagai bentuk takorub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang selainnya. Bukan juga karena riya dan juga bukan karena sum'ah. Ya, karena banyak juga orang yang berkorban ya karena misalkan pengen dikenal atau ya berkorban ya karena ya gimana ya, kita kan misalkan sebagai tokoh gitu kan, masa nggak korban malu lah sama orang-orang kan gitu, nanti hilang ketokohannya. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Dalam berkorban murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika ya menghadapkan kepada hewan kurbannya ke kiblat, maka beliau pun mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Jadi ya, Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini adalah darimu, ya karunia darimu, dan ini adalah persembahan kurban untukmu. Nah, di dalam hadis juga disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, di situ ada doa, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan juga dari umat Nabi Muhammad. Nah, kan disebutkan di sana oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh bahwasanya eh, yang seperti ini dalam masalah kurban seperti ini juga menjadi hal yang muktamad ya, yang bisa dijadikan sandaran dalam penyembelihan kurban terkait dengan keluarga yang sudah meninggal. Ya, jadi hukum asal di dalam berkorban itu adalah untuk yang hidup. Ya, sehingga kita berkorban memang untuk yang hidup dan kemudian boleh disertakan keluarga yang sudah meninggal. Jadi di sini bisa kita pahami coba di sini. Nabi berdoa, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maka di sini ya 1 ekor bisa untuk seluruh keluarga kan. Maksudnya apa? Tetap itu atas nama 1 orang, yang lain diikutkan. Paham ya maksudnya bedanya di situ. Bukan 1 kambing misalkan untuk 1 keluarga 10 orang, tidak. Tapi 1 kambing untuk 1 orang, tapi yang lain tuh diikutkan penyebutan dalam doa. Ya. Sehingga kalau misalkan ya cuma punya 1 gitu, mampunya membeli 1 ya insya Allah keluarga yang bisa diikutkan. Disebut dalam penyebutannya karena Nabi juga menyebut keluarganya dan menyebut juga umatnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada umatnya ya, sehingga umatnya pun sampai disebut di dalam menyembelih hewan kurban. Nah, ada pertanyaan. Kira-kira lebih afdol mana kalau terhadap keluarga kita yang sudah mati, ya sudah meninggal gitu kan? Apakah kita persembahkan kurbannya
Jadi kita kurban atas nama yang mati itu, ataukah kita sedekahkan dengan harganya, kan gitu. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Di antaranya dalam mazhab Hambali juga ada banyakkan para ahli fikih, ya tetap di hari itu berkorban untuk yang sudah mati itu lebih utama daripada sedekah. Nah, sebagian yang lain mengatakan sedekah lebih utama daripada berkorban. Ya, tapi jumhur mengatakan itu lebih utama dengan korbannya. Baik. Demikian juga di dalam kita berkorban, maka kita sangat dianjurkan di sana untuk berdoa supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam segala amal kebaikan ya kita juga berdoa supaya Allah menerima kita semua dari amal kita, sehingga misalkan ketika kita di akhir bulan Ramadan ya maka di sana disarankan kita mengucapkan ucapan doa taqabbalallahu minna wa minkum ya, supaya Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Mengapa demikian? Jadi yang demikian itu ya sebagai bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita tahu beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa, paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau beribadah, beliau masih berdoa, ya Allah terimalah ini dariku, dari Muhammad, kan gitu. Nah, beliau berdoa. Nah, kita siapa? Kita adalah ya dibanding beliau sangat jauh. Beliau adalah manusia yang tanpa dosa, kan gitu ya. Nah, makanya kita banyak dosanya, kan gitu. Nah, tentunya kalau kita berbuat seperti itu ya tentunya atau beramal lebih layak kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada jaminan amal kita diterima. Nah, dan dengan berdoa maka Allah sendiri itu telah menjanjikan doa kita akan dikabulkan. Ya, Allah berjanji dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Allah berfirman, Tuhan berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku kabulkan bagi kalian. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, maka disitulah kemudian menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita beramal ya. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan terakhir dari faedah hadis yang dua hadis yang pertama tadi, ini sampaikan Syekh Al-Bassam di sini bahwasanya sudah kita sebutkan tadi, korban dengan seekor hewan itu bisa disertakan seluruh keluarga kita ya, bisa disertakan seluruh keluarga kita. Yang mana di sana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sahihnya dari Abu Ayyub bahwasanya ada seorang yang berkorban pada masa Nabi SAW dengan seekor kambing ya, dia kemudian berkorban atas namanya dan menyertakan keluarganya ya. Kemudian di sana hewan korbannya itu dimakan dan dibagikan, diberikan makan kepada orang lain. Baik, nah kita lanjutkan sekarang pada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif yani Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim wa rajahu al-a'immah ghairuhu waqafahu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkorban namun ia belum berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim, hadis ma'ruf menurut para imam hadis lainnya. Kandungan hadis, wajib berkorban jika mampu dan ada kesempatan. Namun jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in
berpendapat bahwa kurban sunnah muakkad sebab dalil wajib kurban rumah. Nah, baik. Eh, di dalam hadis ini menunjukkan adanya anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang memiliki kelapangan, ya, memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban, dan kemudian dia tidak mau berkorban, gitu, maka Nabi melarang untuk bergabung dengan kaum muslimin di musola, tempat sholat. Nah, maka sebagian ulama menyatakan karena ada ancaman dari Nabi seperti ini, larangan yang seperti ini, maka ini menunjukkan tentang wajibnya ini. Tetapi jumhur menyatakan bahwasanya itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah, tadi yang menyatakan wajib adalah mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Yang kemudian imam yang tiga yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya itu sunnah muakkadah, ya, bukan wajib. Bahkan para murid-muridnya Imam Abu Hanifah sendiri menyatakan sunnah muakkadah. Nah, karena di dalam riwayat Daruqutni dan Hakim dari sahabat Ibnu Abbas disebutkan di sana bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, salah sun, ada tiga perkara. Hiya alayya faraid. Jadi tiga perkara ini bagiku itu ada sebuah kewajiban. Walakum tatawu, dan bagi kalian itu adalah sunnah, ya, tambahan yang dianjurkan, bukan kewajiban. Apa tiga perkara itu? Yang pertama adalah nahr, berkorban. Bagi Nabi wajib, bagi umatnya tidak wajib. Nah, yang kedua adalah witr, sholat witir. Tapi bagi Nabi wajib, ya, bagi kita tidak. Demikian juga wa rakaata al-fajr, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, sehingga beliau sendiri, ya, karena memang wajib, dan beliau tidak pernah meninggalkan ini semuanya. Baik, nah, baik, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Wa'an Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad dhubihat. Faqala man dhabaha qabla salata falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah. Muttafaqun alaih. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mengalami hari raya Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau selesai sholat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Muttafaqun alaih. Kandungan hadis 1. Kurban adalah ibadah yang terbatas waktunya, tidak boleh diajukan maupun diundur. Permulaan waktu kurban adalah setelah sholat Idul Adha, tidak sah berkurban sebelumnya. Akhir waktu kurban memanjang sampai lewat tanggal 13 sebagaimana dijelaskan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Semua hari tasyrik adalah sembelihan. Ibnul Qayyim merajikan pendapat ini. 2. Boleh menyembelih korban di malam hari. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang waktu berkorban. Dan ini menjadi penting juga, ya, karena pada kenyataannya kita juga banyak sering mendapati ketika panitia kurban. Ya, panitia kurban biasanya kan sarapan dulu, gitu ya. Nah, karena kita butuh mengolahnya, menyembelih medetinya dan lama, akhirnya ada yang disembelih duluan, sembelih malamnya atau hari sebelumnya untuk disembelih, kemudian setelah sholat dibuat sarapan. Ada yang seperti itu. Nah, ini tentunya tidak sah sebagai kurban, tapi itu sah sebagai sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Nah, kalau memang dia kurbannya sebagai kurban wajib, misalkan nazar seperti itu, ya harus ganti. Nah, itu harus ganti. Kalau
kalau sunnah ya dia tidak dapat pahalanya, pahala kurbannya kan gitu. Karena memang ada yang seperti itu, jadi supaya nanti tidak kesiangan gitu kan sarapannya, ya makanya disembelih dulu gitu kan, ya, sehingga selesai sholat langsung bisa sarapan dengan hewannya. Nah, maka di sini jelas sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu menyatakan bahwasanya ketika selesai sholat kok sudah ada kambing yang disembelih kan gitu. Nah maka beliau mengatakan bahwa siapa yang nyembelih sebelum sholat ya nyembelih lagi kan gitu, sebagai gantinya, karena itu belum sebagai korban. Tapi kalau belum menyembelih ya silahkan dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan dalam kandungan hadis bahwasanya kurban itu memiliki waktu yang terbatas ya, ada waktunya. Tidak sepanjang tahun, Jadi hanya terbatas mulai awalnya adalah setelah dilaksanakannya sholat ya Idul Adha, dan kemudian terakhir dari sampai hari tasyrik, hari ke-13 ya. Kalau tadi disebutkan lewat hari ke-13 ya kurang pas ya. Jadi pas sampai ke-13 itu batas akhirnya, bukan sampai melewatinya ya gitu. Nah, hadis tadi menunjukkan bahwasanya waktu itu dimulai dari setelah sholat Idul Adha, meskipun itu belum khutbah. Karena kan dalam sholat Idul Adha kan sholat dulu baru khutbah kan. Nah begitu selesai sholat ya mungkin sebagian panitia nyembelih duluan, nggak apa-apa gitu kan, kalau misalkan sangat banyak atau dikhawatirkan nanti tidak cukup waktunya, atau mungkin juga ada yang tadi mau dimasak dulu untuk ya itu dibuat makan ya nggak apa-apa gitu ya, sudah sah sebagai korban karena sudah selesai sholat. Terus dalam hadis juga disebutkan kalau ada yang nyembelih sebelum waktu maka itu tidak sah ya, secara mutlak tidak sah ya. Meskipun dia itu nyembelihnya sengaja atau karena nggak tahu atau karena lupa ya tetap tidak sah sebagai kurban ya, sebagai sembelihan biasa. Karena sebelum masuk waktunya ya, sebagaimana misalkan kalau kita sholat, misalkan kita pagi tidur gitu kan, bangun sekitar jam 10 terus bangun sholat duhur gitu ya, tetap nggak sah, nanti masuk waktu sholat duhur itu sholat lagi kan gitu ya, karena memang belum masuk waktunya. Nah jadi seperti itu. Ada 3 pendapat terkait dengan awal masuk waktu menyembelih ini. Ada 3 pendapat. Menurut Imam Malik waktunya itu ya dengan dimulai ketika imam mulai menyembelih. Jadi ketika imam ya, kalau dalam negara Islam itu kan ya kita ngikut imam gitu, ngikut pemimpin. Jadi kalau imam sudah mulai baru ya umatnya, jamaahnya baru mulai. Ya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan dimulai ya ketika masuk waktunya sholat Id. Ya, ketika sudah masuk waktunya sholat Id maka itu boleh mulai disembelih. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya mulainya adalah ketika selesai dari sholat Id, dan ini adalah yang benar sesuai dengan dalil hadis tadi. Jadi dimulai setelah sholat Id. Adapun akhir waktu menyembelih ya kalau dalam mazhab Imam Ahmad di sana sampai hari ke-12 ya. Sampai hari ke-12, maghrib hari ke-12 itu terakhir batas akhirnya. Adapun dalam mazhab Syafi'i, jadi disebutkan di sana ya, sampai hari ke-13, karena itu hari tasyrik kan gitu. Ini adalah yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu yaumit tasyrik dzabah." Semua hari tasyrik itu hari untuk menyembelih. Nah, nah. Baik, tidak kita baca semua ya. Baik, nah mungkin ini dulu yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini ya. Kita baru membaca berapa hadis, 4 hadis ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita sambung pada hadis-hadis yang berikutnya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya ya.
silakan. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Jadi kan Ya. yang kurban itu apa nggak boleh makan karena kadang banyak orang yang beranggapan demikian. Iya. Baik. Nah, terima kasih pertanyaannya. Yang kurban apakah boleh ikut makan ataukah tidak? Ya itu kembali kepada firman Allah Ta'ala, maka boleh. Dalam surat Al-Hajj disebutkan bahwasanya memang kurban itu untuk dimakan, ya, sehingga para ulama membagi ada tiga pembagian kurban. Jadi ya kalau bisa sepertiga untuk dimakan sendiri, ya, kemudian sepertiga lainnya untuk disedekahkan kepada fakir miskin, ya, sepertiga lainnya untuk hadiah kepada orang-orang yang mampu. Ya, jadi di situ ada pembagian seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau misalkan pun tidak harus seperti itu, ya yang penting tiga-tiganya dapat bagian, dapat jatah untuk kurban tersebut. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain juga disebutkan di sana bahwasanya kurban itu ketika di masa ketika masa paceklik, maka beliau tidak boleh menyimpan lebih dari tiga hari. Tapi ketika di masa mengisar banyak kurbannya dan masyarakat tidak begitu membutuhkan daging misalkan seperti itu, maka boleh disimpan ya, sampai ya semaunya kita menyimpan sampai kapan gitu. Jadi seperti itu. Jadi boleh bahwasanya yang berkorban itu untuk mengambil bagian dari yang dikorbankan dan untuk dimakan itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu ketika orang yang berkorban itu mengambil bagian dari korbannya untuk diupahkan kepada jagalnya. Misalkan dia tidak menyembelih sendiri, tapi mengambil tukang jagal kan gitu. Terus nanti tukang jagalnya dikasih imbalan kepala sama kulitnya sebagai bagian upahnya kayak gitu. Nah, ini nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Ya karena pada hakikatnya kalau kita berkorban itu kan harusnya utuh kan itu. Semua kita korbankan. Nah, tetapi ketika misalkan ini dikurangi dengan kulitnya, dikurangi dengan kepalanya, ini menjadi hewannya nggak utuh karena bagian dari hewan tersebut itu kita ambil gitu kan. Kita ambil dan kita jadikan upah. Dan itu tentunya tidak diperbolehkan. Kalau kita nanti dia ada di hadis yang berikutnya, bahwasanya dalam upah itu diambilkan dari uang yang lain, tidak diambilkan dari hewan kurban tersebut. Akan tetapi kalau misalkan bagian dari kurban tersebut yang tidak kita manfaatkan, terus kemudian disedekahkan, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ketika disedekahkan itu ya boleh. Gitu. Tapi ketika kemudian di situ dijual atau sebagai upah, maka itu tidak boleh. Ya. Kalau misalkan dia sudah mengambil bagiannya gitu kan, ya, misalkan dia dapat daging dari kurban misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian dia makan sebagiannya kan boleh, sebagiannya misalkan dia simpan gitu. Misalkan terus berikutnya kemudian setelah itu dia merasa butuh misalkan seperti itu. Nah, misalkan butuh uang, akhirnya sebagian dari daging yang jatahnya dia itu dijual untuk kebutuhannya dia sendiri, ya tidak masalah, itu kan tidak mengurangi hewan kurbannya karena sudah dibagi tadi kan gitu. Tapi ketika memang langsung diambilkan sebagai bagian dari upah, itu yang tidak boleh. Demikian juga misalkan ketika ada pembagian daging kurban gitu kan kepada fakir miskin, dibagi ke sana ke fakir miskin, terus ya sudah dibagi. Nah, karena fakir miskin ini dia butuh uang gitu kan, terus akhirnya dijual sama yang menerima, itu ya nggak apa-apa kan, itu sudah menjadi haknya dia kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pada akhirnya dari pertanyaan tadi, kalau memang yang berkorban itu boleh mengambil bagian dari hewan yang dikorbankan. Baik, ada lagi yang lain? Kalau kurban itu sama aja, laki-laki sama kurban. Apa jenis? Maksudnya? Kambing jantan. Oh, kambing jantan atau kambing betina gitu ya? Sama aja. Nah, baik. Iya, yang lebih afdol, lebih utama itu yang jantan, yang bertanduk seperti dalam hadis tadi ya. Yang paling bagus tentu paling utama. Dan kalau kita membandingkan antara kambing jantan dengan betina, tentu kan dari segi dilihat kan bagusan yang jantan kan gitu.
kemudian juga ya lebih mahal yang jantan gitu. Jadi semakin baik yang kita korbankan ke Allah, kita persembahkan ke Allah, semakin besar pahalanya kan gitu. Nah, kan tapi ketika misalkan pun kita pakai betina sah ya, pakai betina juga sah. Nah, akan tapi kalau pakai betina perlu diperhatikan betul, karena sering juga kita mendapati di sana itu hewannya itu hamil, ada janinnya. Kita sering hampir tiap tahun kita dapati ada yang seperti itu, jadi ada janinnya, itu kan kasihan gitu. Seharusnya dia masih bisa beranak. Nah, maka kemudian memang tidak dianjurkan seperti itu. Betina itu kadang dia memiliki ada yang hamil gak ketahuan kan gitu, karena kita kan juga tidak tahu kapan ini terjadi pembuahan bagi hewan tersebut, sehingga kemudian moro-moro tahunya ketika disembelih ada janinnya gitu, kasihan gitu. Nah, ya tentunya dengan jantan tentu lebih gagah gitu kan, lebih menarik untuk, dan insya Allah juga lebih utama. Nah, baik, yang lain Untuk keutamaan untuk korban itu lebih utama di daerahnya sendiri atau daerah lain atau mungkin di yayasan gitu. baik. Untuk korban baiknya di mana kan gitu ya. Iya. Memang para ulama menyatakan yang terbaik itu adalah di tempatnya masing-masing, ya, disembelih sendiri, di kandang sendiri kan gitu. Nah, sehingga dia bisa menyembelih sendiri, bisa menyaksikan korbannya sendiri, sebagaimana tadi dalam hadis kan seperti itu. Akan tapi dalam kondisi tertentu, para ulama menyatakan lebih afdal disalurkan ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Karena terkadang ya kalau kita misalkan di kota banyak sekali yang berkorban yang gitu, sehingga kemudian di sana menumpuk, dan ya masyarakat sudah tidak begitu membutuhkan dengan daging-daging tersebut. Sementara di daerah lain di sana sama sekali tidak ada yang berkorban gitu kan. Nah, maka itu ya ada yang menyatakan ya itu lebih utama, karena di sana lebih manfaat gitu kan. Jadi manfaatnya lebih banyak. Dari faktor itu yang menjadikan kemudian ada yang berpendapat ya disalurkan ke tempat yang lain itu yang lebih membutuhkan. Nah, adapun kalau misalkan dititipkan ke panitia atau ke yayasan, ya tergantung bagaimana kemudian di pengelolanya di sana gitu. Ketika memang di sana panitianya amanah dan bisa menyalurkan kepada yang lebih layak menerima gitu, ya insya Allah tidak ada masalah gitu kan. Tapi ketika misalkan di sana juga justru malah menumpuk gitu kan, tidak tersalurkan ke yang layak menerimanya, ya sebaiknya disembelih di tempatnya sendiri gitu. Kembali ke hukum asal. Maka silakan dilihat bagaimana yang terbaik di situ. Wallahu taala alam. Nah, baik, ada lagi? Ibu-ibu, ada yang bertanya? Hah? Kalau misalnya korban di luar desa daerah gitu, terus di daerah sendiri itu dapat korbannya gitu gimana? Dapat dagingnya gitu Gimana tadi? Korban di luar daerah, di luar rumah gitu, terus di rumah itu dapat bagian sendiri gitu gimana? Oh gitu. Ya sebenarnya tidak masalah. Jadi ketika misalkan dia berkorban di tempat lain kan gitu, dia jangan berkorban di sana. Terus di kampungnya juga karena banyak yang berkorban, sehingga dibagikan rata ke semua warga. Ya tidak masalah. Jadi karena dalam pembagian tadi kan bisa siapa saja kan bisa menerima. Ya, orang yang mampu juga boleh menerima. Wallahu taala. Baik ya, cukup insyaallah. Nah, alhamdulillah. Ya kalau memang demikian, ya berarti kita cukupkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya semoga tahun ini ya kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berkorban, ya semoga dengan korban yang terbaik, dan kemudian Allah Subhanahu menerima dari kita semuanya binatang korban kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka